Jadi kopi Punik ini kemarin juga sempat ikut ke Turki, Mas. Ke Turki? Iya. Wow. Jadi di Turki itu di tahun 2021 itu ada festival kopi Istanbul. The Coffee Istanbul namanya. Itu ada beberapa negara yang ikut dan memang ternyata sampai di sana perusahaan-perusahaan besar yang ikut gitu. Jadi pas kita bisa sampai di sana sangat luar biasa, Mas. Itu Iya. Indonesia yang mewakili. Jadi yang saat itu kita mewakili Indonesia. Wah, Nah, keren jadi banyak sampai apa namanya? Saya bandingkan kopi-kopi kita dengan kopi Brazil di sana, Kolombia, Ethiopia. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Nggak kalah, Dan luar biasa. saya bisa katakan bukan maksud ini ya, ternyata favorit di sana. Iya. Berarti udah kesempatan untuk dikenal keluar tuh udah Kita mulai di jalannya. ada ya, udah Iya. ada jalannya dan Iya. rencana berikutnya Mbak setelah semua itu kan akhirnya kan tinggal siap-siap aja nih. Iya. Ya, apa nih rencana ke depan Kopi Punik? Kopi Punik ini tanpa melupakan marwah pertamanya Iya. untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Ini kita juga ada niatan sambil terus memperbaiki produk kita ya, memperbaiki kualitas green bean kita, memperbaiki kualitas roast bean sama bubuk kita sama kemasan kita juga. Kita juga ada niat untuk bagaimana kopi kita ini secara meluas di Nusantara dulu. Iya. Kemudian kalau bisa itu saya pinginnya itu meluas juga di skala internasional. Betul. Saya juga pingin seperti itu. Dan untuk ke sana entah itu green bean, entah itu roast bean, entah itu bubuk, bagaimana produk kita juga dikenal di luar. Betul. Saya pingin sekali seperti Sumbawa itu. itu harus kita dukung teman-teman. Iya. Iya, kita Sambil dukung terus, dan kalian juga harus kenal sih minimal gitu kan. Iya, kalau di Sumbawa itu yang dikenal tuh selain kopi puri juga kopi tepal, Betul, kopi betul. tambora kan. Betul, ada. Nah, itu teman-teman saya juga. Nah, pasti itu satu circle tuh. Satu circle. Nah, itu yang paling penting tuh networking berarti ya. Betul. Networking. Iya. Karena sekarang tuh Mbak banyak orang, walaupun di era sekarang sebenarnya kita udah nggak perlu ngomong lagi ya bahwa kolaborasi itu penting, tapi masih banyak orang yang mau bersaing gitu. Itu gimana tuh Mbak Iwin tuh membangun jaringan seperti itu tuh? Apakah kayak membangun persaingan atau memang berkolaborasi aja gitu? Kalau saya sih lebih ke kolaborasi ya, Kolaborasi Mas ya. ya. Jadi kalau yang mau bersaing boleh-boleh saja ya, tapi Ya. saya lebih enjoy-nya itu di kolaborasi. Kolaborasi. Jadi Itu saya lebih juga bagus. berteman dengan kopi tambora, kopi tepal, kemudian kopi batu dulang, kemudian kopi renjani, kopi rempeh, kopi sajang, kopi sembalun, mungkin saya juga berteman dengan mereka dan kita juga di satu grup. Saling sharing berarti Iya. ya. Kita juga melakukan ilmu pembibitan bersama, Oke. kemudian bagaimana terus meningkatkan pengolahan pasca panen yang benar. Kita juga ini. Nah, itu kan keren banget itu. Iya, jadi kolaborasi itu ternyata enak loh, Mas. Jadi Iya. saya juga sambil terus belajar ya, memperbaiki diri gitu kan, memperbaiki kopi kita, produk kita. Kita juga harus banyak-banyak diskusi dengan mereka gitu kan. Iya. Mereka bisa menambah kekurangan kita dan kita juga bisa menambah kekurangan mereka gitu kan. Betul. Dapat ilmu lah yang Iya. pasti itu kalau kita udah kolaborasi. Iya. Kayak misalnya ada yang kurang-kurang mungkin dapat dari mereka itu, gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai meskipun kita sudah banyak ilmu terus merasa diri paling hebat, itu enggak. Iya, Enggak, betul. gitu. Terus terang ilmu kita tuh masih kurang dan selalu kurang gitu kurang. kan. Iya. Pasti akan ada updatean Iya. dan apalagi kalau bisa di-sharing itu kan membahagiakan banget gitu Iya, sama ilmunya. pelaku kopi Nusantara juga iya. Saya Berarti juga sekarang- masuk di situ di Oh, di grup-grup Kopi WA. Nusantara. Wah. Kayak Malabar, Di jaringannya udah Dayu, bagus banyak. banget nih. Kopi Sumatera, gitu, kopi Papua, kemudian Bejava, Kintamani kita juga ini. Wah, jadi Semuanya. inspirasi itu datang setiap hari itu di grup-grup itu. Iya. Luar biasa. Betul. Jadi Mbak Wiwin kan udah ini nih, udah kalau bisa dibilang kan sekarang udah pakar lah ya, kopi expert lah ya. Amin. Belum, Berarti Mbak Wiwin masih sering belajar. ini nggak, ngisi kayak seminar, workshop gitu tetap ada ya? Alhamdulillah iya. Iya. Dan ketika diminta iya kita berbagi gitu kan, dan ketika berbagi pun kita
membagikan yang benar real kita lakukan di sini. Jadi tidak ada yang dibuat-buat gitu betul, kan. Betul. Dan kebanyakan apa yang ada yang kayak gitu, kadang-kadang nggak pernah mungkin dilakuin, ya. teori doang gitu. Jadi ya maksud saya bukan hanya teori saja, hanya tapi teori. saya membagikan apa yang benar-benar saya lakukan di sini. Iya. Baik buruknya saya beberkan, mereka akan menerima seperti apa gitu kan. Yang penting ini loh yang saya lakukan, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari apa yang saya lakukan gitu kan. Akhirnya setelah ada Kopi Puri kayak banyak banget yang udah kesini. Siapa aja yang udah kesini, Mbak? Alhamdulillah. Yang belum Pak Jokowi aja nih. Nah, Pak Jokowi belum nih. Wah, saya yang terlambat kesini sama kamu. Iya. Aduh, ini luar biasa tempatnya. Iya, betul Mas. Kayak kalau kita mau ke surga tuh harus lewatin ujian dulu. Iya. Sampai ada namanya yang kemarin Mas di awal tahun itu. Ada kopi street dari Rusia. Dari Rusia? Wow. Itu datang ke sini, dan mereka itu lihatnya dari Google Map itu. Dan mereka sampai sini. Mereka itu adalah pelaku kopi di sana yang melakukan kopi street kopi di pinggir-pinggir jalan gitu. Iya. Dan mereka nyari mana yang... Jadi setelah saya lihat Instagramnya, mereka ternyata luar biasa juga gitu kan, sampai bisa ke sini gitu kan. Dan banyak juga ada dari Peru. Banyak dari kenal dunia nih. Alhamdulillah Mas. Jadi sejauh ini sih saya cuma bisa mengucapkan alhamdulillah. Dan semoga Mas semakin terus semakin bersyukur, semakin banyak ditambahkan insya Allah. Betul. Artinya nih teman-teman ya, kenapa kalau saya bisa menyimpulkan ya Mbak Wiwin, nanti tambahin ya. Kenapa Kopi Punik itu bisa sampai dikenal sampai di luar itu, karena itu tadi membangun networking dan ikut lomba tadi, dan tetap promosinya online tetap Mbak ya. Tetap itu kan zaman-zaman digital itu paling penting ya. Dan itu yang membuat kayak tadi Kopi Street Rusia kan nggak ada yang ngasih tahu tuh, mereka nyari sendiri, googling mana nih negara yang ada kopinya, akhirnya bisa sampai sini. Gila loh, dari Rusia ke Punik gitu. Sama yang penulis dari Malaysia juga kesini kemarin. Tuh kan. Mas siapa itu yang jelas istrinya itu artis loh, dan beliau penulis di Malaysia. Kayak kalau tahu ini dari mana gitu, tanya nggak? Rata-rata Mas, mereka itu lihat online dan Google Map ya? itu. Nah, mereka sampai sini. Nah gitu. Itu luar biasa itu. Sumbawa dikenal karena kopinya. Nah jangan lagi dong Sumbawa dikenal karena panasnya gitu. Iya, di sini tuh nggak ada panas-panasnya. Di sini malah adem banget. Dingin ya. Iya, dingin banget, udah ya 11-12 sama Bandung kayaknya. Dan ini di Sumbawa teman-teman, dengan kopinya yang otentik banget ini. Yang otentik dan berkualitas tinggi. Kalau nggak berkualitas tinggi nggak mungkin dong, tadi sertifikat tuh banyak banget gitu Mbak. Kayak ada yang nggak muat di situ. Banyak banget. Banyak banget. Gitu ya. Saya pengen Mbak Wiwin tuh nyemangatin teman-teman. Kira-kira nih apa aja nih yang bisa Mbak Wiwin sampaikan supaya teman-teman itu nggak nyerah gitu. Maksudnya apa aja nih harus dilakuin, kayak tadi ikut lomba, networking, kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kayak penting banget nih buat teman-teman tahu. Iya, jadi buat teman-teman yang sekarang baru nonton ini ya, jadi usahakan terus berpikir positif. Terus berpikir positif dan berprasangka baik. Hilangkan yang namanya pikiran buruk, prasangka buruk itu hilangkan. Kemudian selalu afirmasi diri dengan kata-kata yang positif. Kayak ini kan kayak mungkin dibilang klasik ya. Aku bisa jika aku yakin bisa. Itu ternyata memang mempengaruhi Mas. Dan jangan lelah, dan jangan nggak mau untuk bermimpi. Bukan maksud mimpi tidur ya. Jadi bermimpi dalam arti punya visi gitu. Iya, punya visi misi dalam arti ada satu Mas yang saya buat dulu. Itu bisa dibilang orang bilang akan nggak mungkin. Saya menulis itu juga saya yakin. Saya menulis ini juga suatu saat pasti berhasil, dan itu belum terbayang sama sekali di visi Kopi Punik. Visi misinya go nasional dan go internasional. Saat itu go lokal pun belum saya buat itu. Go nasional dan go internasional itu saya buat itu di tahun 2017. Itu karena Mbak Wiwin udah yakin kan sama kualitasnya kan? Saya pasti bisa nih, visi misi ini harus saya buat, dan ternyata alhamdulillah sampai 2023 bisa ini. Luar biasa. Afirmasi diri terus dengan kata-kata yang positif, meskipun kamu sendiri pun saat itu belum yakin itu akan bisa. Tapi suatu saat pasti akan bisa. Karena Allah Maha tahu ya. Betul.
sebagaimana kan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Jangan ragukan itu. Jangan ragu, betul. Ada yang terakhir tadi saya lupa mau nanya. Ini kan mimpi besar ya Mbak. Pasti ada orang-orang yang meragukan mimpinya itu. Ada berarti ya. Dan bagaimana Mbak Wiwin menghadapi itu? Biasanya kan ya, teman-teman pasti ada yang begitu mimpinya diremehkan, apalagi dijegal, itu bisa langsung berhenti gitu. Jangan berhenti. Nah, itu. Ketika diremehkan, jangan sangka saya nggak digitukan. Sering. Nah ini dia nih. Diremehkan, kemudian nggak dihiraukan, kemudian didiskriminasikan. Melewati mungkin itu semua berarti ya. Jadi teman-teman juga harus kuatkan diri, kuatkan mental, kuatkan pikiran. Nggak mungkin nggak yang namanya hal besar seperti itu pasti tantangannya besar. Iya. Diremehkan pernah, yang paling parah Mbak. Dihina pernah. Wah. Pernah. Jadi gak mungkin gitu ya. Gak mungkin. Jadi tanamkan ke diri, saya bisa jika aku yakin bisa dan aku bersama Allah gitu kan. Kita nggak merugikan orang lain dan niat kita juga dari awal sudah baik ya untuk membantu masyarakat juga, bukan semata-mata karena kita ingin keuntungan pribadi kan Mbak ya. Ya betul. Masa iya Allah nggak bantu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim sudah pasti bisa. Pasti. Betul. Teman-teman harus kuat, apapun tantangan, rintangan lewati itu. Nggak mungkin setiap yang ada namanya tantangan berarti kan ada yang namanya pasca tantangan. Betul. Nah, kita di hidup dunia ini Mas, ada 1000 masalah. Kalau kita jatuh di satu masalah, bagaimana kita akan menghadapi 1999 masalah berikutnya. Wow. Tuh. Jadi harus karena kuat. Sejatinya hidup itu emang melawan masalah tiap hari sih. Betul sekali. Betul sekali. Untuk kesini aja tadi kita melewati masalah tuh. Coba berhenti di sana nggak sampai. Rasa takut kan termasuk masalah juga, rasa ragu, rasa takut. Nah itu sih sebenarnya yang sering menghalangi orang ya. Lawan itu Mas. Rasa takut, rasa ragu, apalagi kalau ada orang yang menanamkan rasa takut itu dari luar gitu. Nah itu yang teman-teman udah lewatin aja. Gitu teman-teman. Wah keren banget, kita ngeruput lagi Mbak. Ayo Mas. Aduh. Saking enak ngobrol lupa kopi. Saya jadi pengen nanya lagi Mbak tentang kemarin Wirausaha Muda itu. Jadi di situ dapat pelajaran apa aja Mbak? Terus terang Mas. Karena gini, sebenarnya karena saya aja yang ikut nggak menang, tapi senang gitu. Nggak dapat 10 besar, nggak dapat 5 besar, itu udah beruntung banget gitu ikut di situ. Iya, kita juga sempat ketemu di sana ya. Iya. Terus terang Mas, selama proses penjaringan lomba Wirausaha Muda NTB 2020 kemarin itu pas saya itu pengalamannya itu sangat luar biasa. Karena memang kita diwawancara, kemudian kita dikasih pelatihan-pelatihan yang yang belum pernah kita hadapi di luar zona kita kan. Jadi ketika kita bisa melewati itu, saat itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Bahwa ternyata kita bisa. Kaget sendiri kita kan. Iya. Apalagi pas ruangan itu Mas yang diwawancari satu persatu oleh banyak juri. Investor itu sama juri. Iya. Saya sampai keringatan kemarin itu, tapi saya selalu bilang saya harus bisa melewati ini gitu kan. Ini adalah fase yang harus bisa saya lewati. Cuma 1 menit gitu itu kan. ya? Iya, disuruh ngomong kan. Iya. Itu berarti keren banget itu bisa lolos itu di 1 menit itu. Alhamdulillah Mas. Karena emang udah benar-benar mungkin juri udah nyoba juga ini. Udah nyoba kualitasnya dan itu kan track recordnya juga dilihat kan. Iya betul. Ya, jadi teman-teman yang punya usaha itu perhatikan nih. Jadi itu udah dilihat kualitasnya, udah kemana aja kopi ini atau produknya. Terus yang paling penting itu kemarin aku yang bikin kalah itu karena pembukuannya. Bukan kalah sih Mas, belum belum menangnya. Kurangnya di situ ya. Itu udah masuk sini udah kaget. Karena memang kalau saya lihat teman-teman di sana itu nggak masuk 10 besar, bukan karena kalah Mas, cuman nggak ada loh pemenang banyak gitu. Hebat-hebat semua. Karena akhirnya itu kita jadi kolaborasi jadinya. Iya, betul. Jadi kita tuh tahu kekurangan kita di mana, tahu itu yang paling penting, kita kenal sama produk yang sama produk yang berbeda tuh jadi menambah hasanah ilmu kita jadinya gitu. Dan saya waktu itu kan mendaftarkan Imaji TV ini. Nah dari situ kita punya banyak relasi jadinya, punya jaringan, punya teman-teman kolaborasi, termasuk sekarang sama Mbak Wiwin gitu. Nah jadi teman-teman kalau punya usaha itu bagus banget itu ikut tahun depan.
Iya, semangat. Lomba Wirausaha Muda ya. Iya, tiap tahun ada ya. Tiap tahun ada. Dan itu bergengsi sih. Iya, sangat kalau bagi itu. saya sih. Iya, sangat bergengsi itu. Makanya teman-teman yang punya produk supaya lebih ini tadi, percaya diri tadi. Jangan produknya diakui sendiri bagus nih, bagus, tapi Iya. orang lain belum mengakui gitu. Karena kita itu walaupun sudah seperti katanya narasumbernya sebelumnya, kita tuh kadang sudah kaya raya, sudah punya segalanya, tapi tanpa pengakuan itu kayak kering gitu. Kayaknya gimana gitu ya. Kita tuh sebagai manusia itu fitrahnya ya butuh pengakuan itu gitu. Iya. Walaupun jangan berlebihan sih. Tapi memang butuh ya. butuh dan itu manusiawi itu kita butuh diapresiasi, butuh diakui itu sebenarnya juga motivasi buat kita kan untuk terus. Jangan sampai bayangin kita udah punya bagus terus orang jaim nih ngakuin kita, jadinya berhenti kan, jadinya kan nggak ada yang ini juga gitu. Nah itu yang kita jaga supaya mungkin orang-orang di atas sana ya kayak yang mengadakan lomba ini Bu Niken, Mbak Indah itu mengadakan itu supaya tetap semangat itu berkembang terus gitu. Semangat maju dan tumbuh berkembang gitu ya. Maju bersama sih intinya. Oh sebelum kita tutup ini dulu nih mau di ini dong, di spill dulu dong ini. Iya. Ini ada yang bubuk. Ini ada yang bubuk, kemudian ini ada yang roast bean nih. Jadi biji panggang. Roast bean, maksudnya roast bean tuh udah di ini ya, udah di sangrai. Iya. Ada yang green. Oh ya lupa Mas, lupa satu, nggak lupa nambah ya. Iya. Jadi ini kan ada Mas Herman tuh. Nah, Mas Herman itu untuk menambah, bukan menambah ya. Jadi kan berpengaruh juga karena Mas Herman itu kan dia barista juga, sama roaster juga. Jadi untuk supaya ini tambah bagus, produknya tambah bagus, beliau itu belajar ke Bandung kemarin. Oh. Dikirim sama Kopi Punik. Yang pertama oleh Dinas Perindustrian Provinsi, kemudian yang kedua itu oleh Bank Indonesia. Oh ya lupa, saya adalah binaan Bank Indonesia. Nah, untuk jadi binaan Bank Indonesia itu nggak mudah loh Mas. Nggak mudah pasti itu. Dan untuk dipilih kemarin itu tahapannya luar biasa Mas. Dari 400 peserta dulu, saring ke 200, saring ke 100, saring ke 50. Ya, kemudian saat itu ke 20. Nah, 20 itu yang di-coaching selama hampir 1 tahun untuk mengembangkan produknya. Nah, kemarin Mas Herman itu dikirim ke Kopi Lab 5758 Bandung. Dan itu rujukan Indonesia untuk belajar tentang bagaimana meracik kopi yang benar, bagaimana sangrai yang benar, bagaimana merasakan kopi yang benar, di lidahnya. Kemudian bagaimana menyortir biji yang benar. Itu Mas Herman udah punya 5 sertifikat dari Kopi Lab 5758 Bandung. Harus nulis buku nih Mas Herman nih. Dan benda hilang kan? Karena kalau kita sudah belajar di situ Mas, ASEAN itu ngakuin gitu kan. Karena di sana juga termasuk Asosiasi Kopi ASEAN yang mengadakan itu. Iya. Gila ASEAN loh teman-teman. Jadi udah tidak diragukan lagi. Iya Mas, jadi belajar dan terus belajar ini. Ya itu tadi inti dari semuanya itu teman-teman jangan menyerah. Ya betul. Jangan meragukan kemampuan sendiri. Betul. Ya itu yang paling penting. Kalau kita sendiri sudah ragu sama diri kita, gimana orang lain kan? Yang paling mengenal diri kita sendiri gitu kan. Kita sendiri setelah mengenal diri kita kayak Mbak Wiwin akhirnya mengenal lingkungannya kan. Betul. Atau Mbak Wiwin udah kenal lingkungannya dulu baru ke diri sendiri kalau saya lihat tadi. Iya karena dari kecil kan sudah hidup dengan dikelilingi kopi gitu kan, udah kenal kopi, tapi ada sesuatu nih gitu yang harus ditingkatkan dari produk yang ada di Punik ini. Nah, akhirnya Mbak Win belajar kesana kemari, tentunya dengan effort yang luar biasa sih pasti ya. Dan akhirnya sesuai keinginan orang tua tetap ada di sini, tapi ada di mana-mana gitu. Bahkan udah ke luar negeri teman-teman, wah luar biasa banget. Daging semua nih. Terima kasih Mbak Wiwin sekali lagi. Terima kasih sudah mau menjadi teman ngobrol kita di Maju TV. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih lain kali. Mungkin di Mataram mungkin. Amin. Ya kalau ke Mataram main-main ke studio kita. Sering ke Mataram kan Mbak ya? Alhamdulillah sering. Ya pasti itu. Saya ngasih tahu juga. Sebetulnya masih ada waktu nih. Kita di MotoGP kemarin kita di VIP kelas. Nyajikan kopi ini. Jadi. Oh jadi ini yang di VIP kemarin itu? Ya, jadi di VIP itu ada 2 kopi, ada dari Kopi Lombok 1
kemudian dari Kopi Sumbawa 1. Dan Itu semua yang- diwakili oleh kopi Punik. Iya, itu Kalau Lombok yang kemarin kopi apa? Berkah Alam. Berkah Alam. Kopi Banyak ya kopi di Lombok ya. Rempek. Rempek. Wih, kita tunggu lagi nih. Pasti akan banyak lagi pencapaian-pencapaian berikutnya yang mungkin bisa teman-teman jadiin motivasi lah ya. Amin. Motivasi karena kalau teman-teman nggak, aduh harus banget sih jadi motivasi karena ini berawal dari kampung, dari nol, Iya betul. Mas. mendunia gitu. Amin. Kenapa saya bikin ini Mbak jauh-jauh ke sini? Karena saya pingin lebih luas lagi gitu Iya, inspirasinya, lebih teman-teman karena saya tahu banget nih ini kan apa namanya kalau saya lihat dari analisis konten saya itu kebanyakan usia 25 sampai 30-an gitu. Nah, usia 25 ini kan usia anak orang-orang yang masih usia krisis kan, Labil ya. labil lagi nyari gitu, Iya, lagi betul. menentukan mau ngambil keputusan kemana nih arah Iya, hidupnya betul. gitu. Nah, Betul. saya berharap dengan dengan apa namanya konten-konten seperti ini bisa memantapkan nih teman-teman ngambil keputusan. Karena saya mengalami itu antara pegawai atau ini ya gitu, atau wirausaha ya gitu. Nah, itu pusing banget tuh di usia-usia seperti itu. Paham banget karena udah ngelewatin kan. Betul. Semua orang ngelewatin itu dan dulu kita agak sulit gitu menemukan hal yang menguatkan kita seperti ini. Makanya konten-konten seperti itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan apakah itu akan menjadi wirausaha misalnya atau apa gitu. Iya. Yang jelas mudah-mudahan konten ini bisa membantu langkah teman-teman dengan motivasi dari narasumber-narasumber kita dan hari ini ada dari Kopi Punik dari Mbak Wiwin. Udah 3 kali saya mau bilang terima kasih sama Wiwin. Ada lagi nggak Mbak sebelum tutup? Terima kasih ya Mas sudah datang ke sini gitu kan dan Iya. harapannya juga sering-sering ke sini. Iya, Sering-sering saya kita ngobrol ke sini. kayaknya harus ke sini lagi nih. Ya. Ngajak teman-teman nih kayaknya ke sini. Siap. Karena ini teman-teman saya harus merasakan ini enaknya ke sini. Ya, perjalanannya juga sebenarnya walaupun ekstrim ya, tapi saya menikmati kok. Menikmati karena kalau nggak menikmati, tadi saya di jalan itu walaupun curam tuh ngerem tuh foto dulu. Foto dulu apa sebenarnya merinding. Ini merinding kenapa ya Pak? Karena dingin gitu. Iya, pengalaman tersendiri ya Iya, jalannya pengalaman tersendiri itu. Vibes-nya tuh udah kayak di novel Dewi Lestari yang partikel, yang apa supernova itu di situ. Masya Allah. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton teman ngobrol by Imaji TV. Seperti biasa, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.